Mifdatul Khairiyah dari PMT 6A. Di video kali ini saya akan membahas mengenai multimedia pembelajaran, di mana fokus yang akan saya bahas yaitu makna multimedia, komponen multimedia, pembagian multimedia, dan manfaat multimedia. Untuk makna multimedia, sebelum tahun 1980 merupakan kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Sedangkan makna multimedia setelah tahun 1980 merupakan penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Untuk komponen multimedia sendiri ini ada 5. Ada teks, audio, video, gambar atau foto, dan animasi. Teks ini sering digunakan untuk menyajikan isi atau penjelasan. Audio digunakan untuk memperjelas atau mempertegas informasi yang ingin disampaikan. Video merupakan rekaman peristiwa atau proses yang berisi gambar bergerak disertai suara. Grafis, foto, gambar ini digunakan untuk memperjelas penyampaian informasi verbal. Dan komponen multimedia terakhir, animasi, di mana animasi merupakan rangkaian gambar yang bergerak secara urut yang menyajikan suatu proses tertentu. Animasi ini merupakan komponen multimedia yang berperan penting dalam membantu peserta didik memahami dan mencerna topik pembelajaran yang kompleks dan abstrak. Pembagian multimedia berdasarkan penyajian ini ternyata ada 2. Ada multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier merupakan multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Sedangkan multimedia interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Jadi perbedaannya, untuk multimedia linier ini tidak dilengkapi dengan alat pengontrol, sedangkan multimedia interaktif ini dilengkapi dengan alat pengontrol. Karakteristik multimedia interaktif ini ada 5. Yang pertama, dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Karakteristik yang kedua itu interaktivitas, di mana memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, atau benda yang lainnya. Karakteristik yang ketiga ini dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta menyesuaikan kemampuan diri. Untuk karakteristik multimedia interaktif yang keempat ini bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Jadi dalam multimedia interaktif ini yang digunakan dalam proses pembelajaran ini berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Dan karakteristik multimedia interaktif yang terakhir ini harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Nah, multimedia interaktif sendiri ternyata dibagi juga menjadi 2. Ada multimedia interaktif hierarki dan multimedia interaktif non-linier. Untuk multimedia interaktif hierarki, ini pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Sedangkan multimedia interaktif non-linier, ini memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Dalam multimedia interaktif, ini ada yang namanya level interaktivitas. Yang pertama ada navigasi video dan navigasi audio, merupakan seperangkat tombol untuk mengontrol jalannya video atau audio. Selanjutnya ada kontrol animasi, merupakan seperangkat tombol untuk mengatur jalannya animasi. Ada juga yang namanya navigasi halaman, merupakan seperangkat tombol untuk mengatur halaman, maju satu halaman, mundur satu halaman, dan menuju halaman yang ingin kita tuju. Ada juga yang namanya hypermap, respon feedback, drag and drop, kontrol game, dan kontrol simulasi. Untuk strategi penyajian multimedia interaktif sendiri, ini ada 4. Ada drill. Drill ini berisi rangkaian soal-soal guna meningkatkan keterampilan dan kecerdasan berpikir pada pelajaran tertentu.
Yang kedua ada simulasi. Simulasi merupakan suatu model atau penyederhanaan suatu objek sesungguhnya. Proses belajar mengajar dengan strategi simulasi ini memungkinkan siswa memanipulasi suatu aspek yang disimulasikan. Selanjutnya ada mode strategi games. Merupakan metode permainan yang dapat diakomodasi dalam multimedia interaktif. Nah, tentu saja games ini harus bersifat yang edukasi. Dan strategi penyajian multimedia interaktif yang keempat itu ada tutorial, di mana komputer berperan layaknya seorang guru. Siswa harus bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Materi pelajaran dalam subtopik disajikan lebih dulu dan diberikan soal latihan. Nah, untuk manfaat multimedia sendiri ini ada 4. Yang pertama, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Manfaat yang kedua, ini terdapat privasi, di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Manfaat yang ketiga, ini memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata, atau memperkecil benda sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Dan manfaat multimedia yang terakhir, ini menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Nah, dalam proses pembelajaran yang menggunakan multimedia ini sangat membantu siswa dalam memahami materi yang sedang diajarkan. Terima kasih.